selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Semua masih sehat? Masih semangat gak nih ikut IMPA minggu ini? Keren banget. Nah, hari ini Kak Vina mau ajakin adik-adik semua untuk IMPA kita sama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu nih adik-adik. Kita mau pemanasan dulu supaya kita makin semangat nih ibadahnya. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyi Kapalku miring hampir tenggelam. Tangannya dilebarin ya, terus kita nyanyi sama-sama. Ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Siap, gerak. Nah, lagu yang kedua kita mau nyanyi lagu K-A-S-I-H. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Nyanyi yang semangat ya. Lagu yang ketiga kita mau nyanyi lagu Kedua Tanganku. Mana coba Kak Vina mau lihat nih, ada tangannya nggak? Tadi pagi lihat coba, tangannya masih lengkap nggak, ada dua? Oh, puji Tuhan masih ada dua nih, masih lengkap. Oke adik-adik, nah kita sambil mensyukuri berkat Tuhan, kita masih punya tangan yang lengkap. Kita mau nyanyi sama-sama. Kedua tanganku mempunyai jari. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, seperti biasa nih kita mau nyanyi lagu Mars Pelkat PA. Masih bangkit berdiri ya adik-adik? Yuk kita sama-sama nyanyi Mars Pelkat PA.
adik-adik kita sudah memasuki ibadah kita. Yuk adik-adik yang di rumah silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Terus jangan lupa siapin Alkitabnya sama Kidung Cerianya ya. Nah, sebelum kita mau berdoa nih, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua mau nyanyi lagu pembukaan dulu nih dari Kidung Ceria 345, judulnya Oh Berkati Kami. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, yuk sama-sama kita mendoakan ibadah kita ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Adik-adik, dibuka Alkitabnya ya. Dari kitab Yesaya, pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-13. Yesaya 29, ayatnya yang ke-13. Baik adik-adik, kalau sudah dapat, kakak akan membacakannya ya. Oke, Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vina mau ajakin adik-adik lagi nih buat nyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Yuk kita sama-sama nyanyi. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga yang berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jaringan kami, agar kami dapat mengikuti impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pagi adik-adik, kembali lagi di impa kita pada minggu hari ini. Jadi bacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Markus 7 perjanjian baru ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Akan kakak bacakan semuanya, tapi ada yang tetap buka ya. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan,
kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang yang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat yang terakhir, "Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang taat dan mengasihi yang terambil dari bacaan tadi Markus berapa? 7 ayat 1 sampai 16. Nah adik-adik, di wabah COVID-19 pas awal-awal kita disuruh mencuci tangan dalam beberapa langkah. Digosok-gosok, diputar-putar, lalu sela-sela jari, seperti itu bukan? Nah, tahu gak sih adik-adik bahwa mencuci tangan sebagai tindakan kesehatan baru dibiasakan pada akhir abad 19. Ini tadi pas bacaan Alkitab pada kejadian saat itu, orang-orang Farisi minta untuk mencuci tangan. Itu terjadi pada tahun 1900. Lalu, maksudnya mencuci tangan pada bacaan yang tadi kita baca itu apa sih? Bukan untuk kebersihan dari kuman. Dahulu orang belum tahu tentang kuman, belum tahu bakteri, belum tahu virus. Pada saat itu orang-orang mencuci tangan bukan untuk membersihkan tangannya dari kuman ataupun bakteri. Nah, orang mencuci tangan supaya membuat orang lain tidak najis. Najis itu berarti kotor, hal-hal yang kotor, yang menjijikan, menggelikan gitu. Najis itu juga berarti seekor binatang atau seorang yang dianggap kotor dan menjijikan. Nah itu fungsinya buat cuci tangan yang tadi kita baca. Mereka cuci tangan untuk menghindari najis, menghindari kotor. Nah pada umumnya orang yang dianggap najis itu bukan karena ada kuman, bakteri, penyakit, bukan. Tapi orang yang najis dianggap najis karena dia tidak taat pada perintah Tuhan Allah. Contoh perintah Tuhan Allah itu apa? Mengasihi sesama, taat orang tua, memberi kepada yang lain, begitu pula. Nah ada juga mereka menganggap binatang-binatang yang dianggap najis. Tapi binatang tersebut dianggap najis bukanlah dari kuman ataupun bakteri. Ingat ya adik-adik, najis ini bukan berarti dia kotor berkuman, berbakteri, bervirus, tapi lebih ke kotor, menjijikan, menggelikan. Nah, menurut orang-orang Farisi tadi, orang-orang yang kita baca tadi, kenajisan itu dianggap menular. Menularkan ke sesamanya, najis itu menular. Jadi kalau misalkan ada orang nyentuh sebuah barang orang lain, nah orang itu najis, benda itu pun dianggap najis yang udah disentuh. Misalkan amit-amit kakak najis, kakak menyentuh tangan adik-adik, nah tangan adik-adik termasuk najis pada saat itu. Nah jadi supaya nggak menular gimana caranya? Kita itu harus cuci tangan, bahkan kadang sampai mandi. Mencuci tangan dan mandi itu membuat seseorang bersih kembali. Jadi kakak kalau memegang adik-adik harus cuci tangan, mandi. Seperti itulah perintahnya pada saat itu. Perintah siapa? Perintah manusia pada saat itu. Aturan manusia pada saat itu. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka orang tersebut akan dikucilkan, dianggap najis. Orang-orang jadi takut.
Kalau misalkan mereka melawan perintah Allah, mereka najis. Mereka akan menjadi najis semua gara-gara satu orang itu. Nah, orang-orang Farisi pada saat itu dijumpai oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus datang memegang teguh pemahaman tentang kenajisan itu orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu masih paham bahwa najis gitu. Terkait najis. Mereka itu taat banget sama semuanya yang dianggap najis. Sampai orang Farisi menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang menjaga pemberlakuan hukum Taurat dan semua tradisi. Pada saat itu, orang-orang Farisi sangat percaya dengan pemahaman terkait kenajisan itu. Sampai Tuhan Yesus datang. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menjijiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, adik-adik, di sini orang-orang Farisi memang taat. Mereka taat, namun itu sangat berlebihan. Di sini Tuhan Yesus ingin bahwa ketaatan itu taat pada perintah Allah. Karena najis, mereka jadi gak mau nyentuh orang lain. Banyak peraturannya. Nah, itu tidak diinginkan oleh Allah. Karena Allah ingin semua manusia itu saling mengasihi. Mengasihi merupakan bentuk ketaatan dari kita kepada Tuhan. Yesus ingin kita mengasihi dan tidak terus menganggap orang lain najis. Karena yang najis tadi kata Tuhan Yesus bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari dalam diri kita. Seperti perkataan membenci itu dianggap najis. Perkataan yang membenci, menyakiti hati orang lain itu tidak baik. Nah, Yesus ingin bahwa kita sadar bahwa kita ini harus taat kepada Allah, mengasihi sesama manusia tanpa batasan apapun, tanpa memandang seseorang siapapun. Kita harus mengasihi teman kita, musuh kita pun harus kita kasihi. Orang tua kita, keluarga kita, semuanya kita harus mengasihi. Tidak boleh menajis-najiskan orang lain, tidak boleh menyakiti hati orang lain, karena yang najis itu sekali lagi bukan apa yang masuk ke dalam diri kita, tapi apa yang keluar dari dalam diri kita. Yang keluar dari dalam diri kita, perkataan membenci, menyakiti hati orang lain, itu tidak boleh, itu dilarang. Tuhan Yesus tidak ingin seperti itu. Tuhan Yesus ingin kita anak-anaknya fokus untuk mengasihi, taat kepada Tuhan. Karena mengasihi merupakan salah satu perintah Tuhan. Nah, jadi adik-adik, setelah mendengarkan firman ini, adik-adik harus saling mengasihi temannya, saudaranya, musuhnya, siapapun itu, tanpa memandang siapapun itu. Mau orang itu kotor atau apapun, adik-adik tetap harus mengasihi dan tetap taat kepada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Untuk aktivitas hari ini adalah adik-adik membuat video menyebutkan cara adik-adik mengasihi sesama sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Sesuai dengan firman yang sudah adik-adik dengar di hari ini. Hasil aktivitasnya dikirimkan ke kakak lain di sektor lingkungan masing-masing ya. Semangat mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, buat merespon firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, Kak Vina mau ajakin adik-adik lagi buat nyanyi dari Kidung Ceria 140, judulnya Firman-Mu Pelita. Adik, sekarang waktunya kita untuk doa syafaat.
lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan, yang diberitakan oleh Kakak Layan. Tuhan berkati firman yang tadi kami dengar agar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami yang selalu menyayangi dan mengasihi kami dimanapun kami berada. Tuhan, Kau tahu betul apa yang sedang mereka hadapi. Berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, sehingga mereka tidak dapat bergabung dengan kami. Tuhan mau angkat segala penyakit mereka Tuhan yang sedang mereka alami. Tuhan pimpin selalu agar mereka cepat pulih dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami yang masih dilakukan secara online dan ada dalam tahap menjelang offline. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Berkati juga guru-guru yang memberikan pelajaran-pelajaran. Berkati kami juga yang akan menerima pelajaran tersebut. Tuhan berkati agar kami cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia, di manapun ya Tuhan. Begitu juga, terlebih juga gereja GPIB Petra ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah gereja ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati juga Pelkat PA, PT, GP, dan pelkat-pelkat yang lainnya Tuhan. Agar semuanya dapat berjalan seturut dengan perintah-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang mungkin sekarang sedang dilanda bencana, sedang dilanda penyakit-penyakit. Tuhan mau memulihkan bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti semula lagi ya Tuhan. Berkati pemerintahannya ya Tuhan, agar mereka juga melakukan segala sesuatunya dengan hati yang baik, dengan penuh ketulusan, dan semuanya seturut dengan perintah-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sudah saatnya kita memberikan persembahan kita hari ini. Nah, tata cara pemberian persembahan, adik-adik boleh kumpulkan atau gabungkan persembahan adik-adik ke persembahan papa mama adik-adik. Tapi jangan lupa nanti di amplopnya ditulis persembahan IMPA, tanggal berapa, terus jumlahnya berapa ya adik-adik. Nah, nanti boleh titip sama papa mama untuk ditaruh di kantor gereja. Oke deh, sambil kita memberikan persembahan kita, sambil kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 356, Gubri Persembahan. Sudah memberikan persembahan kita, saatnya kita doakan ya adik-adik. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup matanya lagi, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami.
Tadi kami juga telah memberikan persembahan yang kami sisihkan dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau mau berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, tadi ada aktivitasnya, adik-adik jangan lupa ya dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian memberikan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan kita masih juga melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik jadi tetap ikut ya ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan juga tadi adik-adik juga sudah memberikan persembahan. Nah, adik-adik nanti bisa menggabungkan persembahannya itu dengan persembahan orang tua, bisa dalam amplop, kemudian adik-adik bisa menuliskan persembahan infak tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, adik-adik, kakak ini juga menyampaikan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik, tetap laksanakan protokol kesehatan, dan juga tetap laksanakan juga program vaksin yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing, supaya adik-adik harus dapat vaksin sampai 2 kali. Nah, kalau misalnya nanti pada saat wabah COVID-19 ini sudah mereda, nah kalau nanti adik-adik juga sudah divaksin 2 kali juga, maka dari itu kita bisa saja nanti di waktu ke depan kita bisa melaksanakan jumpa di gereja kembali. Nah, adik-adik, sekian warta pekat saya dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Tapi sebelum menutup ibadah kita hari ini, Kak Vina mau ajakin lagi nih adik-adik buat nyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ibadah kita sudah selesai, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah secara online dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan oleh kakak layan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sumber segala berkat, inilah doa kami. Haleluya. Amin.